Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membahas salah satu request yang udah cukup lama banget belum sempat gue bahas, yaitu alur cerita dari salah satu kartun web series yang paling populer saat ini, yaitu Helluva Boss. Nah, buat kalian yang belum tahu kartun ini menceritakan tentang apa, well pada dasarnya, Helluva Boss menceritakan sekelompok iblis yang tinggal di neraka, di mana mereka membuat sebuah organisasi yang bernama IM, yang menyediakan jasa assassin. Untuk info lebih lengkap mengenai kartun ini, gue sudah pernah membuatkan video mengenai plot dan cerita awal dari kartun Helluva Boss. Jadi buat kalian yang belum tahu, gue sangat menyarankan kalian untuk menonton video itu terlebih dahulu. Oh ya, di video ini gue hanya akan membahas alur cerita dari season pertamanya saja ya. Untuk season keduanya, gue bakal membuat video pembahasan yang terpisah. Nah, dikarenakan video ini akan membahas alur cerita, pastinya video ini bakal mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang nggak pengen kena spoiler, well, kalian bisa tutup video ini dan tonton semua episodenya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya sudah, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Kita mulai dengan episode pertama yang berjudul Murder Family. Nah, episode ini dibuka dengan seorang guru yang bernama Mayberry sedang mengajar murid-muridnya yang masih TK. Awalnya, semua terlihat cukup ceria dan juga bahagia. Namun ketika Mayberry akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada suaminya, ia malah menemukan suaminya sedang bermain dengan wanita lain. Hal ini pun membuat Mayberry langsung kesal dan segera kembali ke rumahnya untuk menghabisi suami dan juga selingkuhannya dengan para muridnya yang melihat semua kejadian itu secara live dan 4K. Oh iya, gue lupa menyebutkan, kartun yang bakal gue bahas kali ini sebenarnya merupakan kartun dewasa. Jadi ya, jangan heran kalau misalnya kartun ini bakal memiliki banyak sekali unsur kekerasan dan juga konten seksual. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur, gue sangat tidak menyarankan kalian untuk menonton video ataupun kartun ini. Tapi ya percuma juga sih gue kasih tahu, video begituan aja kalian tetap tonton, apalagi kartun ini. Setelah kejadian itu, Mayberry langsung mengakhiri hidupnya dan ia pun dikirim ke neraka. Nah, sedikit pengingat, buat kalian yang lupa, konsep dunia dari kartun ini adalah siapapun yang mati karena melakukan tindakan dosa, maka ia akan langsung dikirim ke neraka. Meskipun selama hidupnya, ia merupakan orang yang baik sama seperti Mayberry. Nah, ketika di neraka, jiwa dari orang-orang ini akan berubah menjadi suatu makhluk yang bernama sinner atau pendosa. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa cek aja video gue sebelumnya yang membahas soal kartun ini. Atau mungkin kalian bisa tunggu aja sih, karena gue berencana akan membuat video pembahasan mengenai dunia dari kartun Helluva Boss dan juga Hazbin Hotel. Nah, setelah sampai di neraka, Mayberry langsung mendatangi kantor IM karena ia tahu bahwa selingkuhan dari suaminya ternyata masih hidup. Gak hanya itu saja, ia bahkan dianggap sebagai pahlawan karena berhasil selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh Mayberry. Setelah mendengar itu, Blitzo langsung mengajak Millie dan juga Maxi untuk menyelesaikan tugas mereka. Tetapi dalam tugas kali ini, Maxi menjadi ragu karena ia melihat kalau target mereka merupakan ibu rumah tangga dengan keluarga yang harmonis. Ketika tembakan Blitzo meleset dikarenakan gangguan dari Maxi, target mereka beserta dengan juga anggota keluarganya langsung mempersiapkan persenjataan mereka. Mereka yang awalnya memburu kini menjadi yang diburu. Singkatnya, mereka bertiga berhasil ditangkap oleh keluarga ini. Maxi yang awalnya ragu untuk membunuh targetnya, seketika langsung berubah pikiran setelah menemukan kalau keluarga ini ternyata adalah keluarga psikopat. Dia pun berhasil lepas dari ikatannya dan segera pergi untuk menyelamatkan Blitzo dan juga istrinya, serta menghabisi wanita psikopat ini. Setelah itu, Maxi memutuskan untuk membiarkan suami dan anak-anak dari wanita itu tetap hidup dan menyerahkan mereka ke pihak berwajib. Tetapi ketika para kepolisian telah tiba, mereka malah langsung menghabisi mereka semua. Hampir sama dengan episode pilot, episode pertama ini lebih menunjukkan kepada kita bagaimana chemistry dari semua karakter yang ada di kartun ini, serta menegaskan kepada kita semua konten apa yang bakal kita terima dari kartun Helluva Boss. Yap, apalagi kalau bukan dark joke dan berbagai adegan kekerasan. Mungkin yang menjadi sorotan utama dari episode ini adalah terhadap karakter Maxi, yang awalnya takut untuk membunuh, kini menjadi berani karena ia memiliki alasan untuk melakukan tindakan itu. Lanjut ke episode 2 yang berjudul Lululand. Nah, awal dari episode ini memperlihatkan kepada kita masa lalu dari karakter Stolas, di mana kita ditunjukkan dengan hubungannya yang sangat erat dengan putrinya, berbeda dengan istrinya yang selalu saja bertengkar dengannya. Hal ini bisa terjadi karena di episode pilot kemarin kita ditunjukkan bahwa istrinya Stolas yang bernama Stella mengetahui kalau Stolas telah berhubungan badan dengan Blitzo, yang mana hubungan tersebut dapat terjadi karena Blitzo memanfaatkan Stolas untuk bisa mendapatkan buku yang dapat membuka portal menuju bumi.
Setelah peristiwa itu, Stolas dan Stella selalu mengalami pertengkaran hingga membuat putri mereka yang bernama Octavia menjadi sangat risih. Stolas yang melihat Octavia sangat murung memutuskan untuk mengajaknya ke sebuah taman bermain yang bernama Lululand. Nah, tapi dikarenakan mereka adalah keluarga bangsawan, yang mana ada kemungkinan mereka dapat diincar oleh seseorang, Stolas memutuskan untuk menyewa bodyguard yang lain dan tidak bukan adalah Blitzo dan karyawannya. Setelah sampai di sana, Stolas berusaha keras untuk menghibur putrinya yang tidak kunjung merasa bahagia. Sementara Blitzo bertugas untuk melindungi keduanya dari incaran para assassin. Untuk Millie dan Maxie, mereka berusaha menikmati setiap wahana dari taman bermain ini, dengan Maxie yang terus saja mengalami masalah. Setelah itu, Stolas mengajak Octavia untuk datang ke tempat pertunjukan dari seorang badut yang bernama Fizzaroli, yang mana sebenarnya ia memiliki kenangan buruk terhadap badut tersebut. Tidak hanya itu saja, di momen ini kita bisa mengetahui kalau Blitzo ternyata pernah bekerja di tempat itu. Dan ketika Octavia kabur karena sudah muak dengan semua ini, Blitzo dan Fizzaroli terlibat pertarungan yang membuat Lululand menjadi sangat kacau. Sementara itu, Stolas akhirnya bisa bertemu dengan putrinya, di mana Octavia akhirnya mengungkapkan kalau ia merasa sangat putus asa dengan situasi ini. Semenjak Stolas dan Stella selalu bertengkar, Octavia jadi tidak bisa merasakan kehangatan yang pernah ia rasakan dulu. Selain itu, Octavia juga takut kalau pertengkaran ini akan membuat Stolas memutuskan untuk meninggalkannya. Stolas pun meyakinkan putrinya bahwa ia akan tetap selalu ada untuknya. Mendengar hal itu, Octavia menjadi merasa tenang dan mereka pun meninggalkan Lululand yang kini sudah hancur. Nah, berbeda dengan episode sebelumnya yang lebih menekankan pada lelucon, episode kedua ini lebih fokus pada pengembangan dunia dan juga konflik dari kartun ini dengan diselingi oleh lelucon yang sangat menghibur. Karena untuk kedepannya, kartun Helluva Boss nggak hanya akan menjadi kartun yang penuh dengan lelucon dewasa saja, tapi kartun ini akan berubah menjadi cerita drama yang lebih serius, namun masih tetap mempertahankan esensi dan juga identitas mereka. Untuk episode ketiga yang berjudul Spring Broken, menceritakan Blitzo yang sedang mengalami konflik dengan mantannya yang bernama Veronica Mayday untuk memperebutkan lahan parkir di tempat kerja mereka, karena ternyata tempat kerja mereka berdua berada di satu gedung yang sama. Maka dari itu, Blitzo menantang Veronica untuk melakukan taruhan demi memperebutkan lahan parkir. Taruhannya sendiri adalah Blitzo bertaruh kalau ia dapat membunuh lebih banyak manusia ketimbang Veronica yang dapat membuat manusia melakukan kegiatan maksiat. Nah, jadi Veronica ini sebenarnya merupakan seorang succubus yang harusnya kalian semua udah bisa tahu lah makhluk succubus ini ahli dalam hal apa. Setelah menyatakan taruhan kepadanya, Blitzo dan karyawannya berkumpul untuk membuat rencana. Setelah melewati perdebatan yang cukup panjang, mereka akhirnya telah menentukan rencana di mana awalnya Blitzo akan menarik perhatian banyak klien agar mereka dapat melakukan pembunuhan secara bebas. Nah, untuk bisa mengumpulkan target mereka, Luna akan menyamar menjadi seorang gadis remaja dan menggiring mereka ke tempat yang sepi. Dengan begitu, Blitzo dan karyawannya dapat mengeksekusi target mereka dengan tenang. Awalnya semua berjalan dengan sangat lancar, hingga tiba-tiba Veronica muncul dengan menggelar sebuah panggung. Nah, dikarenakan ia merupakan seorang succubus, para penontonnya seketika langsung engas dan melakukan mantap-mantap dengan siapapun yang ada di hadapan mereka. Melihat hal ini, Blitzo menjadi sangat marah, dan ini juga diperparah ketika ia melihat Luna yang ingin PDKT dengan bodyguard Veronica yang bernama Vortex. Sementara itu, Millie dan Maxie melanjutkan pembantaian mereka, namun sempat terhenti ketika Maxie ketahuan oleh para manusia dan ia dimasukkan ke dalam tong alkohol, yang mana ini membuatnya langsung mabok berat. Nah, untungnya kemenangan Veronica harus gagal dikarenakan jus yang ia sempat minum sempat tumpah ke lautan, yang mana ini membuat seekor ikan mengalami mutase dan menjadi monster. Monster tersebut memakan Maxie dan hal ini membuat Millie menjadi sangat marah. Ia pun langsung masuk ke dalam mode savage-nya dan berhasil mengeksekusi monster tersebut. Setelah itu, Veronica menghampiri Blitzo dan mengatakan kalau metode pembunuhan mereka kurang begitu mulus. Tetapi Millie langsung mengatakan kepada Veronica kalau ialah yang bertanggung jawab atas terciptanya monster ikan. Dikarenakan sudah tidak memiliki alibi lain, Veronica akhirnya menyerahkan lahan parkirnya kepada Blitzo dengan imbalan kalau ia tidak akan melaporkan Veronica atas kekacauan ini. Ketika semuanya sudah selesai, Blitzo dan karyawannya kembali ke neraka dengan Luna yang kecewa karena menemukan bahwa Vortex ternyata sudah memiliki pacar. Sementara Veronica dan kawan-kawannya terpaksa harus ditangkap oleh kepolisian karena dianggap sebagai penyebab dari semua kekacauan ini.
Nah, awalnya gue mengira kalau episode ini hanya akan menjadi episode biasa saja yang penuh dengan lelucon dan hal-hal yang nggak perlu ditanggapi dengan serius. Tapi setelah menonton berulang kali, gue menemukan kalau ada beberapa hal yang sebenarnya cukup penting untuk cerita ke depannya. Sebut saja konflik antara Luna dan Blitzo, yang mana ini akan menjadi jembatan awal dari konflik hubungan antara ayah dan anak ini. Dan yang kedua adalah mengenai aturan di dunia manusia dan juga dunia iblis atau neraka. Episode ini sepertinya memberikan kita petunjuk bahwa terdapat beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar oleh para iblis ketika ada di dunia manusia. Mulai dari keberadaan mereka tidak boleh diketahui oleh manusia, hingga mereka dilarang untuk membuat kekacauan di bumi, sama seperti yang dilakukan oleh Verosika. Gue harap ke depannya topik ini bisa dieksplor lebih dalam lagi, karena rasanya ini bisa menjadi pondasi yang sangat kuat bagi pembangunan dari dunia kartun ini. Lanjut ke episode 4 yang berjudul Serap. Nah, episode ini dibuka dengan sebuah iklan dari dunia surga yang menampilkan suatu organisasi yang bernama Serap, di mana mereka ini bisa dibilang merupakan lawan balik dari Im. Nah, kalau tujuan Im adalah untuk membunuh orang-orang yang sudah di-request, organisasi Serap bertujuan untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang mengalami kondisi sekarat, di mana mereka akan berusaha untuk mempertahankan orang tersebut agar tidak mati. Nah, organisasi ini hanya terdiri dari 3 personil saja, yaitu Colin, Cletus, dan juga Kenny. Nah, setelah meledakkan TV yang menampilkan iklan dari organisasi Serap, Blitzo dan karyawannya tiba-tiba didatangi oleh seorang sinner yang bernama Lupti Gupti. Kedatangannya ini adalah ia meminta organisasi Im untuk membunuh rekan kerjanya yang bernama Lyle Lipton. Nah, jadi Lupti dan Lyle ini merupakan seorang inventor. Mereka menciptakan sebuah mesin yang dapat mengubah usia dari seseorang. Tapi sayangnya temuan mereka kali ini malah membuat keduanya harus bertambah usia dengan sangat cepat. Lupti terpaksa harus mati, sedangkan Lyle masih bisa bertahan dan kini menjadi seorang miliarder. Hal inilah yang membuat Lupti ingin agar Im dapat membawanya ke neraka. Oh ya, dalam episode ini, Blitzo memperkenalkan dirinya kepada Lupti dengan nama Blitz. Jadi huruf O yang ada di namanya kini tidak dibaca. Tapi untuk video ini gue bakal tetap memanggilnya dengan nama Blitzo, karena gue merasa udah terbiasa aja gitu dengan nama ini. Nah, setelah itu, Blitzo dan karyawannya langsung pergi ke bumi untuk menyelesaikan tugas mereka. Ketika Lyle akan mengakhiri hidupnya sendiri dan membuat pekerjaan mereka bertiga menjadi lebih mudah, tiba-tiba trio Serap datang untuk mencegah Lyle dalam mengakhiri hidupnya. Melihat hal ini, Blitzo langsung mengkonfrontasi mereka agar Lyle dapat mengakhiri hidupnya sendiri. Sepanjang episode ini, kita akan diperlihatkan dengan persaingan antara kedua organisasi ini dalam menentukan nasib hidup dari Lyle. Singkatnya, ketika mereka sedang berada di sebuah tempat opera, Colin secara tidak sengaja membuat Lyle terbunuh. Hal ini membuat Colin dan juga kedua temannya harus di-ban dari surga dan mereka tidak dapat kembali ke sana. Sementara itu, Luffy datang bersama dengan Lyle untuk berterima kasih kepada Blitzo karena telah menyatukan mereka berdua kembali. Kini keduanya akan menjadi inventor hebat di neraka dan bisa saja di waktu kedepannya mereka akan menjadi overlord yang sangat mengerikan. Nah, satu hal yang gue pertanyakan mengenai episode ini adalah bagaimana nasib dari trio Serap. Apakah mereka akan tetap berada di bumi sampai mati? Well, sampai video ini dibuat, gue masih belum bisa menemukan jawaban yang pasti. Lanjut ke episode 5 yang berjudul The Harvest Moon Festival. Namanya jadi membuat gue sedikit nostalgia ya. Well, episode ini dibuka dengan percakapan antara Blitzo dan Stolas setelah mereka berdua melakukan kegiatan mantap-mantap. Oh ya, gue lupa menyebutkan. Jadi dalam episode 1, ketika Blitzo sedang dikejar oleh wanita psikopat, Stolas dan Blitzo melakukan perjanjian di mana Stolas meminta agar setiap 1 bulan sekali Blitzo mengembalikan buku miliknya dan mereka berdua akan melakukan mantap-mantap. Setelah itu Blitzo dapat memegang buku tersebut selama sisa 1 bulan berikutnya. Yes, I know ada unsur pelangi dalam kartun ini, tapi percayalah unsur pelangi dalam kartun ini sangat berbeda dengan kartun-kartun yang lain. Oke, kembali ke episode 5. Jadi setelah melakukan kegiatan begituan, Stolas mengajak Blitzo untuk datang bersama dengan karyawannya ke sebuah festival yang bernama Harvest Moon yang ada di neraka bagian cincin kemarahan atau Red Ring. Blitzo yang awalnya enggan untuk ikut, akhirnya menerima tawaran tersebut karena Stolas hanya meminta mereka untuk menemaninya saja dan juga ternyata Millie berasal dari tempat itu. Setelah itu, Blitzo mengajak Millie dan Maxi ketika keduanya sedang tertidur. Mereka berempat pun akhirnya datang ke tempat tinggal orang tuanya Millie. Nah, di sini kita bisa mengetahui kalau ternyata orang tuanya Millie sangat tidak menyukai Maxi. Kemungkinan besar alasan mereka membencinya adalah karena keluarga Millie menjunjung tinggi kemampuan fisik dan juga kekuatan. Sementara Maxi sendiri, well, ya bisa dianggap pengecut lah. Nah, selain itu, di momen ini kita juga diperkenalkan dengan seorang peternak yang juga bekerja di tempat
tempat orang tuanya Millie yang bernama Striker. Pada saat bertemu dengan Blitzo, tanpa disangka Striker ternyata mengetahui pekerjaan dari Blitzo dan bahkan ia juga mengetahui hubungan apa yang ia miliki bersama dengan Stolas. Setelah berbincang-bincang, ayahnya Millie menawarkan mereka untuk mengikuti sebuah kompetisi yang bernama Pain Game, yaitu sebuah perlombaan untuk menentukan siapakah yang paling tangguh. Nah, dikarenakan Millie tidak bisa mengikuti perlombaan itu karena tahun sebelumnya ia sempat membuat 15 peserta mati, Maxi pun mencoba untuk menawarkan dirinya, namun semua orang sepertinya meragukannya. Hal ini semakin diperkuat setelah ia gagal dalam menuntaskan tantangan yang diberikan oleh Striker kepadanya. Di keesokan harinya, kompetisi pun dimulai dengan Blitzo dan juga Striker yang saling berhadapan dengan satu sama lain. Sementara Maxi sendiri terus mengalami berbagai kesialan hingga ia direndahkan oleh Striker di depan banyak orang. Nah, tapi ketika perlombaan telah selesai, Maxi malah menemukan sebuah senapan di kamarnya Striker. Namun ini bukanlah senapan biasa. Senapan tersebut merupakan a blessing rifle, sebuah senapan yang berasal dari surga dan memiliki kemampuan untuk membunuh iblis yang sekelas bangsawan. Yes, Striker merupakan seorang assassin yang ditugaskan untuk mengeksekusi Stolas. Setelah ketahuan, Striker langsung menghajar Maxi dengan Millie yang tiba-tiba datang, namun sayangnya mereka berdua dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Keduanya pun dilempar dan dipenjarakan di bawah basement dengan Millie yang kakinya terkena perangkap beruang. Dikarenakan hal ini, Millie meminta Maxi untuk menghajar Striker dengan senjata yang ternyata selama ini ia bawa. Sementara itu, ketika Striker akan mengeksekusi Stolas, Blitzo tiba-tiba muncul dan menangkap basah rencananya. Tetapi Striker tidak langsung menyerangnya, namun ia malah memprovokasi Blitzo untuk bekerja sama dengannya untuk bisa menjadi iblis terkuat dengan membantai para iblis kelas atas. Hal ini sempat membuat Blitzo tertarik, mengingat selama ini ia selalu dijadikan mainan oleh Stolas. Tetapi Maxi tiba-tiba muncul dan terjadilah pertarungan antara mereka bertiga. Pada saat Striker sudah terpojok, tiba-tiba Luna muncul, yang mana hal ini membuat Striker berhasil melarikan diri. Setelah kejadian itu, Maxi akhirnya bisa mendapatkan sedikit pengakuan dari orang tuanya Millie. Sementara itu, kita akhirnya bisa mengetahui kalau ternyata orang yang telah mempekerjakan Striker adalah istrinya Stolas, yaitu Stella. Yap, setelah kejadian yang ada di episode pilot kemarin, Stella menjadi sangat benci kepada Stolas hingga ia rela untuk menghabisi suaminya sendiri. Tapi percayalah, meskipun Stolas telah berbuat salah, namun tindakan yang dilakukan oleh Stella juga merupakan sumber awal dari konflik ini. Oke, sekarang kita masuk ke episode 6, yang mana ini adalah episode dengan durasi terpanjang setelah episode pertama di season kedua. Nah, jadi episode ini dibuka dengan dua orang agen pemerintah yang sedang menyelidiki kemunculan iblis yang belakangan ini sering muncul untuk membunuh para manusia. Yap, iblis yang mereka maksud adalah organisasi IM. Secara kebetulan, Blitzo dan karyawannya sedang berada di sebelah tempat mereka berdua. Kedua agen ini segera menyergap mereka hingga akhirnya Blitzo dan Maxi berhasil ditangkap, sementara Luna dan Millie berhasil melarikan diri karena Blitzo meminta Luna untuk menutup portal. Hal ini membuat Millie menjadi sangat marah dan setelah meyakinkan Luna, mereka berdua segera bergerak untuk menyelamatkan Blitzo dan juga Maxi. Sementara itu, Blitzo dan Maxi kini ditahan oleh kedua agen pemerintah dan mulai diinterogasi. Sayangnya, usaha mereka tidak berjalan dengan mulus karena Blitzo terus membuat kedua agen ini menjadi sangat kesal. Maka dari itu, kedua agen ini memutuskan untuk melepaskan gas kejujuran yang dapat membuat Blitzo dan Maxi mengeluarkan isi hati mereka. Selama durasi 4 menit, kita akan ditampilkan dengan sebuah sequence musikal yang berisikan perasaan antara mereka berdua. Gue gak akan menjelaskan setiap momen yang ada di sequence ini, karena momennya sendiri terlalu banyak dan juga agak absurd aja gitu. Tapi intinya, setelah gas kejujuran habis dan keduanya kembali sadar, Blitzo dan Maxi langsung mengungkapkan isi hati mereka. Selama ini, kita melihat bahwa mereka berdua selalu terlibat dalam pertengkaran karena perbedaan pendapat dan juga berbagai hal. Nah, momen pengungkapan ini membuat Blitzo mulai memberikan rasa hormat kepada Maxi secara terang-terangan dan ia juga sebenarnya sangat peduli terhadapnya. Tidak lama setelah itu, Luna dan juga Millie akhirnya tiba dan melepaskan keduanya. Setelah mereka dikepung oleh para pasukan agen pemerintah, kita pun ditunjukkan dengan momen pertarungan yang sangat epik antara iblis melawan manusia. And boy oh boy, animasi di episode ini bener-bener gila banget. Nggak heran sih mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 bulan untuk menciptakan episode yang luar biasa ini. Nggak cuma dari scene pertarungannya aja, scene ketika Blitzo dan Maxi sedang berhalusinasi itu dibuat dengan cakep banget. Kalau kalian kira dua momen barusan sudah membuat episode ini menjadi sangat gila, well, setelah mereka berempat berhasil membantai semua agen pemerintah dan hanya menyisakan kedua agen
saja, kedua agen ini langsung membunyikan alarm dan situasi ruangan menjadi cukup gelap hingga Luna tidak bisa merapalkan mantra portal. Ketika kedua agen merasa kalau mereka sudah unggul, tiba-tiba bantuan untuk Blitzo datang dengan sebuah ritual satanik yang cukup mengerikan. Yap, siapa lagi kalau bukan Stolas? Setelah membuat kedua agen ketakutan di pojok, Stolas langsung memarahi Blitzo dan karyawannya karena telah ketahuan oleh para manusia. Setelah itu mereka pun kembali ke neraka, namun kedua agen pemerintah ini masih belum kalah karena ternyata mereka memiliki rekaman atas semua kejadian yang baru saja mereka alami. Sekarang kita langsung masuk aja ke episode terakhir dari season kali ini yang berjudul Oasis. Nah, episode ini dibuka dengan Blitzo, Millie dan juga Maxi yang baru saja menyelesaikan tugas mereka. Setelah itu Maxi memberitahu Blitzo kalau malam ini ia akan mengajak istrinya ke sebuah restoran atau semacam bar terkenal yang bernama Oasis yang ada di Cincin Birahi. Dan ia hanya akan pergi bersama dengan istrinya saja tanpa mengajak Blitzo. Mendengar hal itu, Blitzo membiarkan kedua karyawannya bersenang-senang meskipun kita para penonton dapat melihat bahwa Blitzo memiliki rencana tersembunyi. Setelah itu kita bisa melihat Millie dan Maxi yang ingin pergi ke tempat tujuan mereka melewati sebuah stasiun elevator. Nah, sedikit penjelasan. Jadi dalam dunia kartun Hell of a Boss dan juga Has Been Hotel, dunia neraka terbagi menjadi 7 wilayah atau bisa disebut dengan cincin. Dan pembagian cincin ini berdasarkan 7 dosa mematikan yang mungkin udah nggak asing di telinga kita. Untuk bisa pergi ke berbagai cincin, para iblis menggunakan semacam fasilitas elevator sebagai alat transportasi mereka. Nah, tapi ada beberapa pengecualian dari sistem ini. Bagi iblis kelas atas atau bangsawan, mereka tidak perlu melewati elevator tersebut karena mereka dapat membuat portal menuju ke berbagai tempat yang mereka ingin tuju. Dan akses transportasi ini hanya bisa digunakan oleh para iblis yang murni dari neraka. Jadi para sinner atau pendosa tidak dapat mengakses fasilitas ini dan mereka hanya bisa menetap di cincin yang paling atas, yaitu Pride Ring atau cincin kesombongan. Nah, kembali ke cerita. Ketika Millie dan Maxi sudah berada di dalam kereta, ternyata Blitzo secara diam-diam sedang membuntuti mereka berdua. Tetapi ketika keduanya akan masuk ke dalam restoran, Blitzo dihalang oleh security karena restoran ini hanya boleh dimasuki oleh para pasangan saja. Untuk mengakali hal ini, ia pun mengajak Stolas agar bisa masuk ke dalam sana. Setelah masuk dan mendapatkan tempat duduk, kita bisa melihat bahwa Stolas mengalami rasa gugup yang sangat besar. Meskipun selama ini kita melihatnya sebagai sosok yang agresif dan juga buas. Setelah itu, host utama dari acara ini pun muncul yang ternyata adalah Vizzaroli. Nah, jadi Vizzaroli yang kita lihat di episode kedua sebelumnya merupakan versi tiruannya dalam bentuk robot dan ia tidak memiliki sangkut paut sama sekali dengan robot itu. Oh ya, di sini kita juga bisa melihat Veronica berada di tempat Oasis, yang mana ini menandakan bahwa ia sebenarnya berhasil melarikan diri dari penjara manusia. Setelah melakukan intro yang cukup panjang, Vizzaroli langsung menyambut penyanyi pertama mereka, yaitu Maxi. Di atas panggung, Maxi menyanyikan sebuah lagu sebagai hadiah anniversary atas pernikahannya dengan Millie. Meskipun lagunya sendiri terbilang cukup indah dan berisikan rasa cinta yang cukup besar, tapi sayangnya Maxi menyanyikan lagu itu di tempat yang salah, karena Oasis bukanlah tempat percintaan, melainkan tempat hawa nafsu yang besar. Lagunya pun terpaksa harus dihentikan oleh Vizzaroli dan juga pemilik bar tersebut yang sekaligus penguasa dari cincin birahi, yaitu Asmodeus. Wait a minute, you are not Asmodeus? Asmodeus yang gue kenal tuh seperti ini. Setelah lagunya dihentikan, Asmodeus dan juga Vizzaroli menunjukkan bagaimana Maxi harusnya bernyanyi. Tetapi Maxi tidak dapat mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka berdua. Ketika Maxi sedang direndahkan oleh keduanya, tiba-tiba Blitzo langsung menunjukkan jati dirinya untuk membela Maxi. Tindakannya ini membuatnya menjadi bulian dari semua orang yang ada di tempat itu. Tidak hanya Blitzo saja, Stolas juga harus terkena dampaknya karena ia ketahuan telah mengencani seorang atau iblis di kasta yang terendah, yang mana ini adalah sebuah tindakan yang sangat tabu bagi seorang iblis bangsawan. Hal ini diperparah mengingat Stolas sendiri sudah memiliki seorang istri dan juga anak. Tetapi semua hinaan dari Asmodeus terpaksa harus berhenti karena Millie tiba-tiba muncul dan meminta Maxi untuk menyelesaikan lagunya. Setelah lagunya selesai, semua orang bersorak ria, sementara Blitzo dan Stolas kembali pulang dengan perasaan yang campur aduk. Setelah sampai di rumahnya Stolas mencoba untuk menghibur Blitzo, namun Blitzo kini sudah dipenuhi dengan berbagai emosi yang campur aduk. Episode ini ditutup dengan Blitzo yang kembali ke tempat tinggalnya, di mana ia menemukan sebuah sepucuk surat yang menandakan Luna kini sedang menghadiri pesta yang diadakan oleh pacarnya Vortex. Sementara Blitzo-nya sendiri hanya bisa meratapi fotonya yang menunjukkan perjalanan hidupnya sampai pada titik ini. Dan ketika ia melihat foto dari ibu dan saudarinya, Blitzo langsung dipenuhi dengan rasa kesedihan yang sangat mendalam.
Oke, jadi begitulah seluruh cerita dari season pertama kartun Hell of a Boss. Kartun ini awalnya merupakan acara yang penuh dengan komedi, kini berubah menjadi full drama dan juga tragedi. Transisi suasana dari kartun ini dieksekusi dengan sangat bagus, dan rasanya ini membuat kartun Hell of a Boss menjadi semakin bagus. Perubahan ini membuat beberapa karakter kini memiliki lapisan atau layer yang lebih dalam. Tentu dampak yang paling kerasa dari perubahan ini adalah dari karakter Stolas dan juga Blitzo. Gue bener-bener amazed banget bagaimana Vivzy Pop dapat membuat karakter mereka menjadi sebagus ini. Yang awalnya gue kurang suka dan hampir membenci, kini gue mulai menginvestasikan rasa tertarik gue terhadap kedua karakter ini. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas. Kalau misalnya ada kekurangan ataupun kesalahan, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!